Sahabat Ayu dimanapun berada kita jumpa lagi hari ini dan topik kita pada hari ini adalah juru sehat bugar di masa new normal. Saya terinspirasi sekali dengan buku ini, Mind Over Muscle yang ditulis oleh Ade Rai. Ini buku yang menurut saya patut untuk kita baca demi kesehatan kita, demi umur panjang kita, agar kita bisa melakukan semua hal yang kita sukai di dunia ini. Dan untuk itu saya akan mengundang Mas Ade Rai, sosok yang inspiratif, panutan kita, bahkan saya boleh menyebutnya beliau adalah seorang legend di bidang kesehatan dan kebugaran. Langsung kita temui Mas Ade Rai. Hanya di Ayu Show, Friday with Ayu Show, Ayu Show. Apa kabar Mas Ade? Hai Mbak Ayu, terima kasih sudah diundang. Oke Mas Ade, kita langsung pada topik pembicaraan kita pada hari ini yaitu juru sehat bugar di masa new normal. Nah, di masa new normal ini Mas Ade, rupanya ada yang mengatakan new normal ini adalah sebagai golden moment. Ada juga yang mengatakan new normal ini begitu banyak tantangan dan tiba-tiba kita semua disadarkan pada kesehatan diri kita sendiri nih Mas Ade. Diri kita dan juga keluarga. Nah Mas Ade melihat situasi new normal dikaitkan dengan kesehatan. Boleh nggak Mas Ade kasih pandangan mengenai hal ini? Iya, terima kasih Mbak Ayu. Jadi memang ada istilah yang mengatakan sebenarnya bukan apa yang kita lihat, tapi tergantung daripada cara pandang kita melihat, gitu ya. Jadi lebih kepada tentunya setiap orang punya pemaknaan yang berbeda-beda ya. Makanya kenapa ada istilah yang mengatakan kelaparan terbesar adalah kelaparan akan arti dan makna. Jadi yang menjadi tantangan itu lebih kepada maukah kita memberikan arti dan makna yang menguatkan hati, bukan yang melemahkan gitu. Jadi kalau kita mau mengambil hikmah daripada musim infeksi hari ini pun dengan berbagai perubahan yang terjadi ya, dengan berbagai tantangan ya. Kalau kita berbicara tantangan karena di sini kita bukan hanya mengalami yang namanya tantangan kesakitan akan badan, tapi yang justru yang sangat besar itu kan kita mengalami kesakitan di luar daripada badan itu sendiri, yaitu adalah kesakitan secara ekonomi, kesakitan secara sosial, kesakitan secara budaya, dan belakangan kesakitan secara mental gitu ya. Jadi kalau kita berbicara new normal ini lebih kepada kita punya sebuah fleksibilitas gitu atau punya sebuah keikhlasan untuk istilahnya menghadapi atau menerima perbedaan atau tantangan-tantangan baru atau perubahan baru tersebut gitu aja sih sebenarnya. Jadi kalau saya melihatnya ya kita ambil hikmahnya, sehat tidak menarik selagi masih kita miliki, menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Kita ada kecenderungan sewenang-wenang terhadap kesehatan. Dengan hadirnya musim infeksi ini kita diingatkan kembali untuk yang oh iya ya tadinya saya jarang olahraga jadi berolahraga. Oh yang tadinya pola makan saya, mulut saya sumber kesehatan dan sumber kesakitan, kadang yang saya masukkan malah mendekatkan saya pada sakit bukannya pada sehat. Pada saat itulah saya mengambil hikmahnya, ya udah sekarang saya mau mulai mengatur pola makan saya. Saya memilih sumber, saya memilih penyajian, saya mengatur jadwal makanan, dan juga saya mengkonsumsikan jumlah sesuai dengan kebutuhan saya. Nah, pada saat itulah akhirnya new normal ini justru malah mengarahkan kita kepada sebuah pribadi atau sebuah perilaku yang nantinya tentu kita punya kualitas kesehatan atau kehidupan yang lebih baik begitu. Nah, saya sepakat sekali dengan apa yang Mas Ade bilang bahwa yang pertama adalah tanpa kita sadari kita seringkali melakukan kesewenang-wenangan terhadap kesehatan kita sendiri. Yang Betul. kedua, baru saja Mas Ade bilang bahwa kita ingin meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, mengapa ya Mas Ade kita ini sebagai manusia sering kehilangan kesadaran sehingga kita melakukan kesewenang-wenangan terhadap diri kita sendiri. Misalnya nih Mas Ade, kita tahu kan bahwa misalnya ya gorengan itu
sebetulnya bukan makanan yang baik mungkin kalau dilakukan secara berlebihan. Tapi kenapa kita suka banget ya Mas makan gorengan dan kita tahu walaupun ini apa namanya tantangan untuk tidak memakannya, tapi ya akhirnya kita makan juga dan enaknya tuh cuman sampai sini sampai sampai ke leher. Nah, bagaimana nih Mas membuat kita mempunyai kesadaran dan kontrol diri tuh Mas, gimana ya awalnya? Apa yang harus kita lakukan di awal nih Mas agar kesadaran itu ada? Ya, jadi memang sekali lagi kalau kita berbicara yang namanya willpower itu pasti akan selalu kalah gitu ya. Karena kalau kita berbicara isi kepala kita itu katanya ada satu penelitian yang mengatakan isi kepala kita jumlahnya 40 sampai 60 ribu topik setiap harinya. Katanya mostly unnecessary, unimportant, ya Hmm. 85% negativity, 95% unreliable, nggak bisa diandalkan. Wow. Jadi bisa jadi bisa dibayangkan untuk kita mengaktifasi yang namanya frontal cortex kita atau intellectual brain kita itu membutuhkan ibaratnya sebuah ketenangan hati dalam arti punya pernapasan yang baik gitu. Jadi kalau napasnya baik nanti kita bisa istilahnya bisa memilih antara saya akan memakai si dalam hal ini kalau bahasa sederhananya kan logika, tapi kita kalau berbicara kalau kita lihat tangan kita seperti ini, jadi Hmm. kepala kita tuh seperti bentuknya seperti ini. Jadi di ujung sini kita berharap yang kita pakai itu yang disebut namanya intellectual brain. Kalau di Hmm. sini ini yang disebut namanya limbic brain atau emotional brain. Kalau yang di sini ini yang disebut dengan namanya reptilian brain gitu. Nah, Hmm. reptilian brain ini yang paling tua is survival mode kita gitu. Nah, jadi kalau kita lihat daripada Dr. Jonas Chang membuat satu penelitian bahwa isi kepala kita mostly are rubbish gitu. Artinya Hmm. persis sama juga dengan penelitian yang mengatakan bahwa 95% itu kebanyakan subconscious gitu dibandingkan dengan consciousnya itu lebih kepada karena memang si reptilian dan limbic brain yang berperan dibandingkan dengan yang namanya si intellectual brain. Nah, jadi Hmm. artinya waktu kita makan goreng-gorengan itu sebenarnya lebih kepada survival mode atau mungkin perasaan secara emosional yang lebih dominan dibandingkan dengan kita berpikir kira-kira oh iya ini sebenarnya nggak bagus ya buat saya gitu. Jadi memang dia pada dasarnya memang kalah suara aja si cortical brain-nya gitu. Tapi Hmm. mungkin yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian tuh hanya lebih kepada begini loh. Jadi ada sebuah istilah yang mengatakan pemahaman adalah fondasi daripada sebuah kepatuhan. Kelaparan terbesar saya bilang tadi adalah kelaparan akan arti dan makna. Artinya kalau seandainya kita mau bersedia membuka diri kita untuk mengedukasi diri kita untuk mendapatkan informasi data gitu ya. Jadi makanya kenapa ada istilah orang bilang kepala kita itu adalah kumpulan daripada data dan informasi yang kita kumpulkan gitu. Jadi membayangkan mind adalah gelas, thoughts adalah isinya. Nah problemnya isinya itu kita nggak pernah bisa kontrol. Tapi membayangkan kalau kita willing untuk mengseleksi isi kepala kita, yaitu dengan rajin justru memasukkan, jadi melalui panca indera kita lebih banyak terpapar dengan sesuatu yang akan membuat si isi gelas itu lebih banyak menguatkan hati daripada melemahkan hati. Nah pada Hmm. saat itulah akan menyenangkan, nanti kita bisa punya pemahaman yang lebih baik. Nah, jadi sebagai contoh paling gampang, goreng-gorengan, contohnya misalnya Hmm. pisang goreng, ya, contoh aja. Hmm. Kalau Tahu saya goreng. tanya, Hmm. iya, tahu goreng, pisang goreng, atau misalnya apalagi ya, yang goreng-goreng, bala-bala namanya ya, kalau di Hmm. Bandung ya. Iya. Nah, jadi kalau saya tanya, sebutkan definisi 5 asosiasi terhadap bala-bala gitu. Maka otomatis jawabannya adalah renyah 1, 2 gurih, Hmm. 3 mungkin kriuk-kriuk gitu. Crispy. Ya, 4 crispy, mungkin 5 mungkin apalah Gurih. terserah. Iya. Ya, ya, gurih ya atau Hmm. enak atau apa. Jadi ketika kita mengasosiasikan atau membuat satu definisi dari goreng-gorengan itu yang menguatkan hati, nah pada saat itulah otomatis aksinya, maka otomatis aksinya kita akan makan dengan lahapnya gitu. Nah tapi Hmm. kebalikannya, ketika orang mungkin seperti saya mungkin dan mungkin anak-anak fitness lainnya gitu ya, ketika ditanya kok nggak makan goreng-gorengan, nah dia ditanya isi kepalanya apa asosiasi goreng-gorengan itu. Nomor satu goreng-gorengan itu kombinasi yang disebut dengan namanya karbohidrat olahan dikombin dengan lemak olahan. Itu satu. Kedua, karbohidrat olahan itu berarti
indeks glycemic-nya tinggi, kecepatan gula masuk ke dalam darah lebih cepat, potensi untuk disimpan ke dalam sel lemak jadi lebih tinggi. Kedua, refined fats itu diproses dengan waktu yang sangat panjang, dengan pemanasan yang sangat tinggi, sehingga terjadi yang namanya toxicity dari makanan tersebut. Bukannya terjadinya anti daripada peradangan di pembuluh darah kita, malah pro peradangan, jadi pro inflamasi, karena itu hubungannya nanti dengan ada namanya omega 6 dan sebagainya. Nah, jadi dengan punya pemahaman itu ditambah lagi dengan kalorinya ya. Kalau kalorinya itu kurang lebih sekali satu makan tahu goreng atau pisang gorengnya, misalnya anggap saja misalnya kandungannya udah 100 kalori sendiri. Sedangkan 1 menit kita hanya membakar 5 kalori gitu. Jadi membayangkan kalau kita makan itu terus-menerus, apalagi kayak makan misalnya martabak manis, 1 potong itu 300 kalori, sedangkan 300 kalori setara dengan cardio exercise 1 jam. Karena 1 menit hanya membakar 5 kalori. Nah, jadi otomatis kepala kita sudah membuat satu definisi yang cepat hanya dalam waktu beberapa detik, tapi dengan pemahaman dan edukasi yang kita miliki, karena di situ ada data dan informasi yang ada di kepala, waktu kita bilang saya makannya sedikit aja atau bahkan saya tidak ambil, itu tidak ada perasaan yang namanya resistensi atau perasaan merasa kayak aduh sayang banget ya nggak dimakan. Nggak sayang, biasa aja gitu. Nah pertanyaannya, loh kenapa yang satu nggak dimakan dan biasa aja, dan yang satu merasa aduh sayang ya harus dimakan? Karena yang satu associate goreng-gorengan as a pleasure, yang satu associate goreng-gorengan as a pain. Nah, jadi makanya yang satu membayangkan sebagai kenikmatan, yang satu membayangkan sebagai penderitaan gitu. Jadi otomatis, aduh kayaknya bukan ide baik nih kalau seandainya saya masukin kayak goreng-gorengan tersebut masuk ke dalam tubuh saya gitu. Nanti yang ada apa yang terjadi gitu. Saya menciptakan penderitaan kepada organ tubuh saya untuk menjadi dinas kebersihan untuk membereskan itu semua racun yang masuk ke badan gitu. Jadi sehat bersahabat dengan pertemanan hati, sakit bersahabat dengan perlawanan hati. Jadi makanya kenapa 95% orang yang diet gagal, karena dia mengasosiasikan diet sebagai pain, mengasosiasikan diet sebagai pengorbanan gitu. Yang padahal sebaliknya ketika seorang yang diet sukses dan berhasil adalah ketika dia mengasosiasikan pengaturan pola makan ibarat seperti pengaturan keuangan. Dengan saya mengatur keuangan, ternyata hidup saya lebih layak, penghasilan saya jadi lebih baik, anak-anak juga jadi lebih teratur, saya punya kepastian. Jadi uang yang masuk ke dalam penghasilan saya itu benar-benar semuanya punya folder sendiri. Ada folder buat tabungan, ada folder buat biaya sehari-hari, ada folder buat biaya anak sekolah, ada folder buat tabungan masa depan, dan selanjutnya. Jadi kecerdasan kita akan keuangan yang begitu tinggi, uniknya berbanding terbalik dengan kecerdasan kita akan kesehatan yang rendah. Makanya ketika teman-teman melakukan hal-hal yang mendekatkan kita pada sakit, pada saat itu yuk teman-teman kita coba asosiasikan lagi, kalau urusan duit kita pinter ya? Iya pinter. Tapi kalau urusan sehat kita pinter gak? Iya ya, kok kenapa jadi kebalik ya? Gitu. Jadi bayangkan Mbak Ayu punya putri, punya putra di rumah. Lalu iya dia harus sekolah misalnya ya, mau belajar, udah Mbak nggak usah sekolah, nggak usah belajar, udah santai aja di rumah, nggak usah ngapa-ngapain aja gitu ya. Nanti akan ada bantuan sosial yang akan ngasih penghasilan kepada anak-anak Mbak, tapi nggak mau Mbak melakukan itu. Kenapa? Karena bukan masalah dibantu atau tidak, dibantu itu menyenangkan. Tapi warisan daripada sebuah kecerdasan kan adalah kemandirian. Saya mau anak saya belajar, saya mau anak saya berusaha. Meskipun nggak dapat uang nggak masalah, tapi berusaha dan belajar itu adalah sebuah panggilan hati, adalah sebuah investasi perilaku yang harus kita lakukan gitu. Jadi persis seperti kondisi kesehatan hari ini sama. Jadi di satu sisi kita bersyukur kalau seandainya kita mendapatkan fasilitas yang bisa memberikan kita kesehatan. Tapi di sisi lain nasib kesehatan kita itu ada di tangan kita sendiri gitu, di tangan perilaku kita sendiri. Dan itu nanti akan tercermin dari berbagai profil statistik gitu. Apalagi kalau berbicara kesakitan, 95% daripada profil kesakitan itu murni adalah berbagai penyakit-penyakit perilaku. Makanya kenapa it's not a chronic disease, it's a reversible disease. Metabolic syndrome atau sindroma atau penyakit metabolisme yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah yang menjadi kalau istilahnya primadona daripada klaim BPJS Kesehatan hari ini ya, misalnya ya, kalau kita berbicara jaminan kesehatan nasional, itu profilnya semua nggak jauh dari sana.
yang hubungannya dengan tekanan darah, hubungannya sama gula darah, hubungannya sama jantung, hubungannya sama saluran pernafasan, itu semua yang menjadi komorbiditas hari ini, teman-teman sekalian. Makanya kenapa kita hari ini harus di rumah, makanya kenapa kita hari ini dianjurkan untuk misalnya tadi cuci tangan, pakai masker, dan sebagainya, itu lebih kepada karena dari narasi ini kita dianggap sebagai orang yang memang pola perilakunya sangat begitu buruk sehingga tidak punya kemampuan sama sekali untuk berhadapan dengan yang namanya bakteri atau patogen atau virus tersebut gitu. Nah, makanya kenapa dengan kita punya pemahaman, kita menyadari penyakit infeksi, kalau kita berbicara toxicity, itu adalah sebuah penyakit atau yang dikenal dengan namanya masuk di dalam kategori yang disebut namanya opportunistic. Jadi artinya dia akan mengambil kesempatan kepada tubuh kita yang lemah, teman-teman sekalian. Nah, kembali lagi, kalau kita tubuhnya kuat, berarti bisa nggak dia mengambil kesempatan? Jawabannya tidak bisa. Nah, itu tadi yang saya katakan. Makanya, at the end of the day, mau penyakit infeksi sekalipun, tetap tergantung ulah perilaku kita sendiri. Gitu loh, teman-teman sekalian. Nah, jadi, makanya kenapa, yuk hikmah yang apa yang bisa diambil di musim infeksi ini, yaitu adalah teman-teman sekalian, saya mau belajar cerdas, mau belajar pinter soal sehat, sama halnya seperti saya mau belajar cerdas dan pinter dalam soal uang. Bedanya sehat dan uang adalah kalau sehat itu tidak memiliki sense of urgency, makanya kita sewenang-wenang dan take it for granted gitu, Mbak. Padahal punya uang banyak apa artinya ya Mas Ade kalau kita tidak bisa menikmati karena kesehatan kita tidak memungkinkan untuk kita menggunakan uang yang kita punya yang banyak itu. Nah, Mas Ade, saya jadi berpikir bahwa ternyata peran keluarga, terutama orang tua, itu menjadi sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran mengenai kesehatan itu. Nah, saya ingin Mas Ade boleh kasih penjelasan panjang ataupun tips mengenai hal ini. Kita nih sebagai orang tua, apa yang harus kita lakukan ketika, terutama di new normal ini ya Mas Ade, ketika misalnya seorang ibu mengandung, lalu melahirkan putra atau putrinya, kebiasaan-kebiasaan apa yang harus ditanamkan supaya mereka nanti tumbuh menjadi generasi kuat yang tidak sewenang-wenang terhadap kesehatannya. Iya, betul, Mbak. Jadi memang ini sebuah tantangan bersama kita ya gitu ya. Bahkan juga di Kementerian Kesehatan kemarin saya baru diundang seminar di sana. Mereka pun juga mencanangkan 2045. Saya pernah cerita, saya bilang, saya juga dulu pernah diundang sama Kementerian Kesehatan tahun 1995. Waktu itu juga mencanangkan 2010 Indonesia sehat. Saya bilang, nggak terjadi. Kenapa hal itu bisa nggak terjadi? Karena sehat dan sakit itu sesungguhnya ada sebuah konsekuensi daripada akumulasi. Jadi dia adalah sebuah apresiasinya gitu. Atau kebalikannya deapresiasinya, akumulasi daripada investasi perilaku kita. Gitu. Nah, jadi kembali lagi, tadi di awal Mbak Ayu cerita sama saya soal yang namanya walk the talk gitu ya, atau kalau istilahnya orang bilang teach what you preach gitu ya. Nah, itu sebenarnya di Indonesia pun juga sebenarnya itulah moto daripada dunia pendidikan di Indonesia kalau kita berbicara edukasi ya. Jadi kayak ada teman-teman pernah dengar berbagai istilah yang namanya tuturi handayani, ingarsa sung tulada, ing madya mangunkarsa dan sebagainya ya. Nah, jadi itu semua sebenarnya lebih kepada kalau kita mau membuat sebuah penyederhanaan daripada pesan-pesan Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu adalah kita mengajar dengan mencontoh itu sesuatu yang memudahkan gitu, yang menyenangkan gitu. Jadi nggak perlu dikasih tahu. Jadi karena sekarang ini masalahnya kalau di dunia medis itu sering ada satu istilah yang mengatakan, dengarkan apa yang saya katakan, jangan ikuti apa yang saya lakukan gitu. Nah itu ada nuansa, ada patah jadi tadi si ingarsa sung tulada itu patah gitu di sana gitu. Yaitu oleh sebab itu makanya kenapa berbicara parenting itu sendiri sebenarnya konsepnya itu kita mesti memulai dengan how to parent
ourselves gitu. Jadi kalau ada istilah yang mengatakan kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Ada istilah yang mengatakan you cannot apa ya bahasanya tuh? Bahasanya kita tidak bisa memberi gitu ya. You cannot kita nggak bisa give sesuatu kalau kita nggak memilikinya gitu. Jadi mungkin bahasanya tuh mungkin lebih kepada gini ya, mungkin apa ya? Saya buat penyederhanaan. Jadi ketika orang tuanya itu berusaha untuk menjaga dirinya untuk punya pola hidup yang sehat, masalahnya problemnya adalah bapaknya ngerokok, lalu ngajarin anaknya jangan merokok. Ibunya gemuk, makan sembarangan, lalu ngajarin anaknya untuk olahraga gitu. Nah mungkin analoginya itulah gitu. Jadi contohnya gitu. Nah jadi tentu buat anak untuk mencerna hal tersebut agak bingung gitu. Karena akhirnya nanti dia beranggapan bahwa ternyata pola hidup sehat itu ternyata 17 tahun ke bawah. Berarti sama seperti film gitu. Berarti kalau saya nanti udah 17 tahun ke atas, jadi istilahnya saya boleh nonton bioskop. Nah, persis juga, jadi sekarang saya nggak boleh ngerokok. Tapi nanti kalau sudah 17 tahun ke atas, berarti saya udah boleh ngerokok gitu. Saya sekarang harus harus pola hidup sehat, harus olahraga, lalu nanti makan tepat waktu, harus tidur tepat waktu. Tapi ini hanya berlaku untuk 17 tahun ke atas, 17 tahun ke bawah. Begitu 17 tahun ke atas berarti saya boleh ngapain saja. Nah, makanya bisa bayangkan teman-teman sekalian ketika akhirnya kita semakin dewasa, pada saat itulah kita langsung gitu ya melakukan ibaratnya kalau istilahnya apa ya, jadi reborn, balas dendam tersebut gitu ya dengan akhirnya pola perilakunya yang ini. Nah, jadi mungkin yang bisa saya sampaikan sama Mbak Ayu tadi adalah yuk teman-teman, kalau kita menjadi orang tua, kita kalau seandainya mau mengajak anak untuk pola hidupnya sehat, yuk kita mulai dari diri kita sendiri. Sekarang saya sendiri dulu yang belajar, ibunya dulu yang belajar. Nah, makanya kenapa saya suka bilang bahwa bangsa yang kuat berasal dari masyarakat yang sehat, masyarakat yang sehat berasal dari keluarga yang sehat, dan keluarga yang sehat berasal dari ibu yang sehat. Nah, jadi kalau kita bicara peran ibu itu luar biasa. Kenapa? Karena ibu itu sebenarnya motornya daripada penggerak perilaku keluarga gitu. Jadi bisa bayangkan Mbak Ayu di rumah masaknya makanannya sehat gitu. Jadi mau nggak mau begitu suami datang, begitu anak datang ya nggak berkutik ibunya. Makanannya loh kok di makanannya nggak ada nasi putih, adanya nasi merah. Sayur-sayurnya nggak ada yang digoreng-goreng, nggak ada ini apa, tapi lebih ini gitu. Kalaupun juga ada yang digoreng, mungkin gorengnya juga pakai minyak yang alami dan sebagainya. Pilihan makanan dari sumber, dari penyajian, lalu jadwal makan. Bukan waktunya belum makan, nggak makan dulu, berarti nggak ada makanan di meja gitu, atau nggak ada cemilan ya, misalnya. Nah, jadi dengan memulai dari ibu, atau akhirnya ibu nanti bisa mempengaruhi bapak, akhirnya dengan memulai dari orang tua, anak akan mengikuti gitu ya. Jadi bahkan kalau anak kita, apalagi anak-anak yang teman-teman kalau tahu anak-anak yang umurnya di antara umur 1 sampai 6 tahun gitu ya, itu kan adalah masa emas itu ya. Iya, masa kalau kita berbicara yang namanya investing perilaku gitu ya. Nah, uniknya di dalam jendela tersebut yang ada kita justru malah mungkin anak malah lebih banyak menyaksikan pertengkaran antara bapak dan ibu, komplain-komplain, keluhan-keluhan dalam soal keuangan, lalu ketidakmampuan dalam hal ini itu gitu. Sehingga otomatis ketika anak tumbuh dan berkembang, dia memiliki satu fondasi yang akhirnya memberikan pengecilan hati atau pelemahan hati kepada anaknya gitu, tanpa disadari gitu ya. Makanya kenapa ilmu dari psikologi, ilmu dari mungkin berbagai ya, termasuk juga ilmu kesehatan itu sendiri ya, harus membalikan kembali gitu apa yang udah ada sebelumnya, harus di reverse lagi untuk diulang, di reprogramming gitu istilahnya ya. Cuma kalau saya memakai kata sederhana, saya ngajarin sama orang adalah yang gampang aja, give up your personal history. Apapun yang udah lewat, it's gone. Apapun yang udah lewat 5 menit yang lalu, sama yang lewat 5 tahun yang lalu, sama yang lewat 15 tahun yang lalu, semuanya udah lewat gitu loh. Jadi sekarang kita selalu ada kesempatan untuk lebih baik dari sebelumnya gitu. Makanya kenapa orang selalu bilang,
what is the biggest room in the world? The biggest room in the world is the room of improvement. Selalu ada kesempatan bagi kita untuk lebih sehat dari sebelumnya. Saya hari ini masih ngerokok, bisa gak saya berhenti? Bisa. Saya hari ini nggak pernah olahraga, bisa gak saya mau mulai olahraga? Bisa. Saya makan sembarangan, semua saya makan, bisa gak saya mulai? Bisa. Saya hari ini gemuknya luar biasa, kadar lemak saya di atas 40%, bahkan di atas 50%. Masih bisa gak? Kita masih diberikan kesempatan, teman-teman sekalian. Ya, makanya kenapa ada istilah yang mengatakan, kapan usia yang paling tepat untuk memulai pola hidup sehat? Jawabannya sekarang. Kapan usia yang tepat untuk memulai olahraga? Jawabannya sekarang. Kapan yang usia yang tepat untuk mengatur pola makan kita? Jawabannya adalah sekarang. Jadi itu yang tadi saya bilang, give up your personal history. Teman-teman ada yang punya pengalaman mungkin pernah narkoba, ada yang punya ini atau pola hidupnya tidak sehat, nggak ada masalah. Sekarang teman-teman masih diberikan kesehatan kan? Masih. Jadi jangan sewenang-wenang gitu. Justru disitulah kecerdasan kita kalau ke teman-teman tahu. Justru hari ini kita dibalik. Malah apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan. Yang ada kita bukan berfokus kepada kecerdasan, keagungan, kehebatan sebuah tubuh manusia, tapi yang ada kita malah berfokus pada kehebatan sebuah penyakit gitu. Jadi akhirnya kita semua malah takut kemana-mana pun juga takut, sampai akhirnya kita kesakitan secara sosial budaya ya, memandang manusia saling curiga, apalagi sekarang semua senyum juga udah nggak kelihatan kan ya. Jadi yang ada cuma tatapan mata, tapi itu pun yang diberikan adalah tatapan kecurigaan gitu, bukan tatapan kasih sayang atau tatapan perhatian. Nah, jadi bisa kita lihat gitu, kemanusiaan itu semakin hari semakin runtuh gitu dalam situasi hari ini. Nah, itu juga yang mungkin bisa diasosiasikan sebagai new normal yang hari ini kalau saya bilang yang melemahkan hati gitu ya. Nah, jadi di sisi lain, makanya kenapa bersyukur dengan mensiasati hari ini dengan kita tetap masih punya memanfaatkan teknologi gitu ya. Makanya kenapa kita ada Zoom, ada berbagai aktivitas online ini, sebenarnya kita ingin terus mempertahankan kemanusiaan kita gitu ya. Karena mungkin secara fisikalitas kelihatannya tidak memungkinkan nih untuk sementara gitu ya. Jadi banyak dari kita semua yang udah lama nggak bertemu. Bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun udah tidak bertemu. Jangankan sama teman lama atau teman yang sehari-hari, bahkan saudara atau orang tua aja kadang-kadang ada yang anaknya nggak ketemu orang tua udah berapa tahun gitu ya, sepanjang masa musim infeksi ini. Nah, jadi kita mesti sadari jangan kehilangan kemanusiaan kita gitu, karena kemanusiaan kita yang tetap kita pertahankan itu pasti nanti akan berhubungan dengan kesehatan kita. Jadi yang salah paham hari ini adalah jangan sampai kita terperangkap dalam sebuah metode tapi lupa memahami esensinya. Jadi sibuk berlari dari ketidakterjangkitan, tapi dalam proses pelarian kita, akhirnya kita harus kalah gitu. Bahkan kalau bahasa kasarnya itu harus mati gara-gara penyakit lain gitu. Sedangkan penyakit yang kita takuti aja 99% sembuh gitu. Tapi kita harus meninggal gara-gara penyakit lain dalam proses pelarian tersebut. Apa yang kita lakukan di policy stay at home? Kita lari ke fooding, hubungannya dengan resistensi insulin, hubungannya dengan metabolic syndrome, penyakit jantung dan pembuluh darah. Kita lari ke smoking, hubungannya dengan saluran pernafasan, komorbiditas nomor 1 lagi, kena lagi. Kita lari ke alkohol, masyarakat Indonesia, apalagi kaum milenial, nggak jauh-jauh, semuanya pada konsumsi alkohol. Zaman dulu Mbak Ayu dan saya, mungkin Mbak Mel dulu kita lagi ingat lagi waktu dulu kita di bangku sekolah, kalau seandainya ada pemabok atau yang mengkonsumsikan alkohol, itu mungkin kalau seandainya satu kelas itu ada 40 orang, itu yang konsumsi alkohol cuma 2 orang. Tapi kalau kita pakai generasi milenial hari ini, itu yang tidak mengkonsumsikan alkohol yang 2 orang. Gitu. Yang 38 orang itu semuanya melakukan hal itu. Jadi kita bisa lihat betapa terjadinya degradasi secara kualitas yang namanya kesehatan gitu. Tapi secara pergaulan seolah-olah yang benar adalah justru malah yang mengkonsumsikan hal tersebut. Dan end up-nya adalah apa? Akhirnya alcoholic fatty liver disease akhirnya menjadi permasalahan baru sekarang hari ini. Apakah alcoholic fatty liver disease maupun non-alcoholic fatty liver disease yang disebabkan karena ketika makanan sekarang berubah sudah menjadi produk gitu ya. Jadi dari makanan alami berubah menjadi makanan olahan. Nah, pada saat itulah akhirnya salah satu kandungan yang paling dominan itu yang disebut namanya high fructose corn syrup itu akhirnya fruktosa itu hanya bisa diproses oleh liver kita, nggak bisa diproses oleh
otot kita dan lainnya. Makanya kenapa terjadi lemak di liver yang banyak. Nah, akhirnya terjadilah makanya kenapa badannya inflamasi. Makanya kenapa terjadi ketika kena penyakit sedikit, apakah misalnya cuma hanya flu, hanya pilek, hanya batuk, nah termasuk juga hari ini gitu ya. Akhirnya jadi mengalami reaksi yang berlebihan, jadi overreaksi itu. Makanya kenapa ada terminologi badai sitokin dan sebagainya. Nah, itu disebabkan karena apa? Balik lagi, karena ulah perilaku kita. Nah, tapi uniknya teman-teman sekalian, teman-teman hari ini ngerokok jalan terus, minum jalan terus, olahraga enggak pernah, makan sembarangan apa aja. Sekarang pertanyaan saya, masih sehat? Masih sehat. Nah, artinya apa? Artinya bukankah badan begitu cerdas dan kuatnya, teman-teman? Nah, kalau begitu badan cerdas dan kuatnya dengan kita rusak begitu aja masih sehat, loh, berarti kalau seandainya kita pay attention untuk kita berikan dia kekuatan dengan berolahraga, dengan pengaturan pola makan, dengan punya mindset cara pandang yang baik, istirahat yang cukup, apa artinya penyakit infeksi, teman-teman sekalian? Paham ya? Jadi sekali lagi, kembali lagi teman-teman sekalian, makanya kenapa terjadi perdebatan? Ya karena jawabannya adalah sederhana. Karena infectious disease adalah is a opportunistic, tergantung daripada siapa yang menjadi tuan rumah yang ramah atau yang buruk baginya. Nah, makanya kenapa akhirnya terjadilah perdebatan itu. Nah, memang yang menjadi tantangan kalau dalam dunia kesehatan sesungguhnya sama seperti dalam berbicara pendekatan diet itu, sebenarnya there is no such thing as a one size fits all policy. Semuanya has to be precision and personalized. Jadi semuanya itu nggak memungkinkan semuanya disamaratakan. Mbak Ayu sakit, saya juga sakit pilek, lalu nanti putra kita sakit juga, ini apa? Nah, 1 dari berat badannya beda, 2 dari latar belakang aktivitasnya beda, 3 dari komposisi tubuhnya berbeda, 4 dari gendernya aja juga berbeda. Kira-kira dikasih obat yang sama nggak? Bisa jadi dikasih obat yang sama tapi dengan dosis yang berbeda gitu loh. Nah, jadi kalau dosisnya sama, wajar nggak akhirnya nanti akan terjadi side effect. Nah, jadi tantangannya di sana gitu. Makanya kenapa nanti ke depannya nggak apa-apa kita semua di Indonesia kan belajar ya. Semakin lama semakin hari akhirnya juga siapa tahu masyarakat di Indonesia akhirnya mulai melek dan mulai cerdas dengan sehat. Nah, kalau seandainya masyarakatnya mulai melek, cerdas dan sehat, harapannya nanti juga teman-teman kita yang mewakili kita juga yang nanti akan mengambil sebuah keputusannya juga adalah juga yang orang-orang yang cerdas sehat juga, sehingga jadi keputusan yang diambil itu nanti akan mengarahkan kepada kesehatan masyarakatnya, bukan kebalikannya memerangi yang namanya kesehatan atau memerangi yang namanya kedamaian atau keadilan. Itu pasti nggak nyambung. Kenapa? Karena perang dan damai itu adalah opposite gitu, berlawanan. Sama seperti memerangi kesehatan. Sehat bersahabat dengan pertemanan hati. Kalau kita melakukan perlawanan hati demi sehat, nah itu makanya kenapa nggak terjadi gitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, sekarang ini jadi kalau bisa di rumah kita pokoknya aware aja. Kadang kita berlari ke fooding, hati-hati ya di sana, nggak mau gara-gara stay at home berat badannya naik, akhirnya metabolismenya bermasalah. Kita nggak mau gara-gara di rumah terus-menerus konsumsi rokoknya berlebihan, akhirnya saluran pernafasannya bermasalah. Gara-gara kita konsumsi alkohol atau makanan olahan, akhirnya livernya bermasalah. Dan sekarang ini Mbak Ayu yang paling populer juga di rumah kita ngapain teman-teman sekalian, karena terjadi yang namanya kesakitan secara ekonomi, secara sosial, secara budaya dan mental, akhirnya kita berlari ke berbagai penggunaan obat-obatan. Mulai dari obat-obatan yang sifatnya fisikalitas, kayak misalnya obat menurunkan gula darah, kayak metformin, insulin, dan sebagainya. Obat kolesterol, ya, statin drug, Lipitor, apa itu, dan sebagainya. Selain itu juga obat menurunkan tekanan darah, hipertensi. Lalu ada juga yang lainnya juga obat-obatan yang berhubungan, yang paling populer ya kalau teman-teman tahu itu yang berhubungan dengan yang namanya antidepresi, anti-anxiety, dan anti-insomnia. Karena sekarang pada nggak bisa tidur ya teman-teman ya. Iya, nah Betul, pada Mas Ade. iya, nah salah satu kandungan obat di sana ada namanya benzodiazepin, itu
berhubungan langsung dengan saluran pernafasan. Dan jadi ketika nanti teman-teman kena flu dikit atau kena COVID atau kena Omikron atau apapun juga, nah nanti badan akan overreaksi gitu. Nanti yang selalu dapat kreditnya adalah si virusnya, padahal teman-temannya sendiri yang mensabotase dari ulah perilakunya gitu. Karena belum tentu si virusnya ya Mas Ade. ya kalau bilang belum tentu itu udah sangat belum tentu gitu kalau bahasa saya. Kenapa sangat belum tentu? Karena mayoritas kalau seandainya kita memakai sertifikat prematur kematian disebabkan oleh penyakit infeksi itu, hampir sebagian besar, mungkin jangan-jangan 95% itu adalah komorbiditas ya, atau yang dikenal dengan yang namanya korelasi. Makanya kenapa kalau orang bilang, oh dia meninggal gara-gara misalnya penyakit infeksi gitu ya. Nah kita tanya, is it direct causation, 1, or is it correlation, 2, or is it it's only association, atau keempat yang paling parah, is it accusation gitu. Tapi yang terjadi hari ini adalah accusation sebagai tuduhan, asosiasi hanya berasumsi, korelasi karena dianya sendiri pola hidupnya memang buruk sekali, jadi mau penyakit apapun juga dia pasti akan kena. Dan terakhir baru direct causation, jadi orang nggak ada urusan apa tiba-tiba kena penyakit infeksi tiba-tiba meninggal gitu. Nah itu coba kita tes kira-kira berapa. Nah kita tidak punya yang namanya ketelitian untuk memilah-milah hal tersebut, sehingga akhirnya kita hanya senang lompat ke dalam satu kesimpulan untuk justru bilang bahwa tuh iya penyebabnya adalah si patogen itu. Jadi bahkan patogen sendiri aja difitnah gitu oleh kita gitu. Padahal dia sendiri, padahal niatannya adalah dia kan intinya kan sama seperti parasit gitu. Dia sebenarnya dia nggak akan pernah mau kalau tubuh kita kenapa-napa. Dia cuma mau ada sama kita aja gitu kalau teman-teman tahu. Jadi memang kalau ada istilah orang bilang yuk kita bersahabat dengan penyakit, emang itu gitu. Karena pada dasarnya patogennya nggak mau hostnya meninggal gitu. Kalau hostnya meninggal kan dianya selesai juga gitu. Jadi teman-teman sekalian, makanya sekali lagi di sini butuh ada satu kecerdasan akan kalau kita berbicara sehat. Jadi tepat sekali Mbak Ayu tadi yang Mbak Ayu katakan kayak punya uang banyak ini apa tapi nggak bisa menikmati. Kenapa? Karena jawabannya sederhana. Health is not a destination. Health is a fundamental requirement. It's a syarat yang fundamental yang harus kita penuhi teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi, kenapa kita sekarang ini jadi harus jauh di mata gitu ya, harapannya mudah-mudahan kita masih tetap bisa dekat di hati adalah karena kita ingin mempertahankan kesehatan kita gitu. Jadi jangan sampai sehatnya kita lupa, tapi sibuknya terperangkap dalam metode gitu ya. Jadi bukan hal yang bijaksana. Hanya di Ayu Show, Friday with Ayu Show. Hanya di Ayu Show.